Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan di segmen Market Buzz ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Kita mulai dari agenda emiten terlebih dahulu pemirsa, di mana pada hari ini rencananya akan ada DPS dividen tunai interim dari BSSR. Kemudian ada ISAT, rapat umum pemegang saham TBX dividen tunai interim. Dan kalau tadi kita sudah melihat di segmen awal bagaimana update penutupan dari bursa Eropa dan juga bursa Wall Street, kita akan mengupdate kondisi dari Asia pada pagi hari ini pemirsa, di mana dapat Anda saksikan di layar seperti apa update dari bursa Asia. Oke, dan kami akan menyampaikan pemirsa pada kesempatan pagi hari ini bursa Asia seperti Nikkei terpantau pemirsa. Tampaknya ini memang belum terupdate atau belum buka, demikian juga dengan Hang Seng, Straits Times, dan kami akan update terus. Untuk Straits Times Singapura turun 0,27% di 3.271. Dan pemirsa, untuk membahas seputar pasar modal pada pagi hari ini sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mas Raka Juniko, Research Analyst MNC Sekuritas. Mas Raka, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Raka. Mas Raka, pekan lalu dan juga masih berlanjut sampai sekarang adalah geger gitu ya terkait dengan virus Nipah yang menewaskan 2 orang di India. Virus ini bukan virus yang baru, tapi sudah ditemukan di 1999 di Malaysia waktu itu. Kira-kira peluangnya akan seperti apa? Ada kekhawatiran tentunya ya dari masyarakat dan juga mungkin kalangan pelaku pasar mengenai virus Nipah ini, karena kan virus COVID-19 juga belum sepenuhnya selesai, kita belum sepenuhnya pulih. Ada lagi nih yang mengkhawatirkan. Gimana tanggapan dari masyarakat? Oke, baik. Menurut saya mungkin hal tersebut ini bukanlah segala sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena memang tadi seperti yang Mbak bilang di mana virusnya ini sudah terjadi pada 1999 dan terjadinya itu pula berada berdekatan ya dengan wilayah Indonesia di mana terjadinya di Singapura dan juga Malaysia. Dan juga pada 2018 lalu kalau kita lihat track recordnya virusnya ini telah menjangkit sejumlah ataupun menyebabkan kematian hingga mungkin 20 lebih orang pada tahun 2018. Dan berlanjut juga di 2019. Nah, mungkin kami melihatnya ini sebagai masih tergolong untuk epidemi dan sehingga ataupun belum memberikan efek yang signifikan khususnya terkait apalagi kemarin kita habis melewati yang namanya pandemi COVID-19 begitu, Mbak. Oke, ada tidak yang menjadi kekhawatiran saat ini kan di kawasan Asia ini kan negara tetangga kita begitu ya, India takutnya melebar ke negara-negara lain, begitu juga kan dengan COVID awalnya seperti itu. Kekhawatiran bahwa ini bisa saja menjadi sesuatu yang besar atau pandemi baru lah, ada spekulasi seperti itu. Bagaimana tanggapan masyarakat? Oke, kalau kita pantau perkembangannya di mana saat kemarin ini sudah dilakukan tracking terhadap 700 orang yang dilakukan tes dan memang sekitar 40 lebih orang itu memang teridentifikasi dan sedang melakukan perawatan nampaknya. Dan kami melihat memang sejak pandemi kemarin ini concern pemerintah ataupun negara-negara global lainnya terhadap penanganan virus ini semakin meningkat dan juga direfleksikan oleh beberapa anggaran kesehatannya dan juga fasilitas ataupun infrastrukturnya ini yang juga meningkat. Sehingga hal tersebut ini kami pandang dapat meminimalisir adanya penyebaran virus baru. Pun juga ini virusnya sudah ada sejak lama dan pastinya dunia medis ini telah menemukan ataupun formula yang tepat khususnya untuk mencegah virus tersebut ini semakin meluas begitu, Mbak. Oke, sebaiknya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal ini Mas Raka dari kacamata Anda sebagai analis untuk mungkin investasi portofolio saham? Karena berbicara mengenai kinerja dari indeks harga saham gabungan, sebenarnya pada akhir pekan lalu ini cenderung menguat, asing juga melakukan net buy. Tetapi kalau kita berbicara mengenai 1 bulan, kemudian juga 3 bulan net sell. Oke, memang untuk market kita ini lebih cenderung saat ini digerakkan oleh sentimen yang ada di global maupun domestik. Di mana kalau kita cermati nantinya pada minggu ini akan dilaksanakan juga FOMC The Fed dan juga pengumuman suku bunga pinjaman dari China dan juga di pasar domestik kita ini akan juga dilakukan yang namanya RDG Bank Indonesia, begitu ya Mbak. Oke, lantas apa yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku pasar saat ini Mas Raka dalam mengantisipasi kekhawatiran mengenai virus Nipah ini? Oke,
Dikarenakan memang skala dari virusnya ini masih epidemi ataupun level yang cenderung bawah dibandingkan dengan pandemi ya, sehingga hal tersebut ini masih belum mengkhawatirkan pelaku pasar saat ini, dan ini masih berkutat pada pasar India saja. Dan namun kalau untuk strategi investasi portofolio, di mana kalau kita cermati seiring dengan adanya perkembangan makro global nantinya, terutama kebijakan moneter dari The Fed dan China, ini tentu untuk strategi yang bisa diterapkan untuk tactical dan juga wait and see. Tactical ini dalam arti di mana kita mencermati saham-saham yang memang lagi memiliki katalis yang positif ya, seperti dengan adanya kenaikan ataupun rally dari harga komoditas. Dan juga kita juga bisa fokus kepada sektor-sektor yang bisa lebih mensecure dari kita punya portofolio seperti banking dan juga consumer nanti, yang bisa kita pegang secara midterm. Nah, lalu begitu juga dengan di mana kalau kita cermati net sell yang terjadi pada belakangan ini cenderung dikarenakan memang investor yang wait and see. Net sell ini tidak hanya di pasar saham, namun juga di pasar SPN ya, kalau kita cermati dari data Bank Indonesia pada minggu lalu. Oke, indeks harga saham gabungan pada akhir Jumat naik 0,34%. Asing juga net buy 358 miliar di pasar reguler. Sementara kalau 1 bulan terakhir, ini IHSG juga masih naik 1,79%, tapi asing sell 5,15 triliun rupiah. 3 bulan juga asing sell 6,15 triliun rupiah, sementara IHSG-nya naik 4% lebih gitu. Bagaimana Anda menanggapi anomali antara kinerja indeks harga saham gabungan dengan net foreign sell asing? Apakah berarti yang optimis saat ini lebih ke pelaku pasar domestiknya? Oke, memang kalau kita lihat secara geografi dari investor ya, di mana kalau kita cermati sejak pandemi kemarin ini investor domestik ini jumlahnya telah mendominasi dari keseluruhan total investor, sehingga kalau bisa dibilang untuk IHSG kita ini cukup resilient ya, karena memang lebih banyak porsi dari investor domestiknya. Ditambah lagi dukungan dari makroekonomi kita ini yang masih cukup solid ya dari domestik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sementara itu memang kalau kita cermati keputusan asing untuk net sell ini ada beberapa faktor. Salah satunya itu dari FOMC The Fed nantinya, di mana kalau kita cermati data inflasi Amerika kemarin ini kan cukup naik untuk headline inflation-nya, namun secara core inflation-nya ini masih turun, dan sehingga hal itu kembali memicu yang namanya spekulasi bahwa nantinya The Fed ini masih cenderung menaikkan 25 basis point lagi untuk The Fed rate. Selain itu juga kalau kita cermati di akhir tahun nanti ini bank sentral dari Jepang ini berusaha untuk menaikkan interest rate-nya sehingga nantinya tidak negatif. Nah, tentunya hal ini akan memicu outflow yang besar, tentunya tidak hanya di pasar domestik namun juga dari global. Kalau kita lihat sendiri di mana yield Treasury US ini untuk 10 year aja ini sudah naik kemarin ya, menjadi 4,3%, dan diekspektasikan masih akan terus naik. Oke. Lantas Mas Raka, dengan kondisi yang seperti ini begitu ya, Asia juga barusan kita saksikan ya, atau mungkin bisa ditampilkan kembali pembukaannya pada pagi hari ini, semua kompak bergerak di teritori negatif. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Berarti di awal pekan ini ada kemungkinan bahwa akan terjadi aksi profit taking? Ya, kalau kita berkaca pada penurunan yang terjadi, memang tidak terlepas dari sentimen pada pekan sebelumnya, yang dimana hal ini seiring dengan adanya sentimen negatif dari makroekonomi dari China itu sendiri. Namun kalau kita cermati untuk aksi profit taking ini masih akan tercipta ya, mungkin selama 1 hingga 2 hari ke depan, terutama menunggu pengumuman suku bunga acuan dari The Fed dan juga suku bunga pinjaman dari China, sehingga untuk market dari Asia ini masih akan memang menghadapi tekanan pada awal minggu ini. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh rekomendasi Anda terkait dengan Asia yang mengalami pelemahan dan peluang indeks harga saham gabungan. Kita jeda terlebih dahulu Mas Raka, kami segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah di segmen Market Buzz. Ya pemirsa, dan berikut kami sampaikan beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian, di mana hari ini ada libur penghormatan Manula Jepang. Kemudian dari Singapura, Neraca Perdagangan Singapura. Kemudian pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya pada pagi hari ini, di mana kami akan kembali berbincang bersama dengan Mas Raka Juniko dari MNC Sekuritas. Oke, Mas Raka, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai virus Nipah ini cukup menjadi concern juga ya di market, atau Anda melihat bahwa peluangnya lebih ke
net sell yang terjadi di pasar saham saat ini dalam 3 bulan, kemudian juga 6 bulan terakhir di tengah IHSG-nya yang menguat, lebih kepada memandang sentimen lain, misalnya pekan ini akan ada FOMC dari The Fed atau Bank Sentral Amerika. Oke, mengenai kekhawatiran tentang virus Nipah ya, ini belum menjadi concern utama bagi nampaknya dari pasar Indonesia. Karena bisa dicermati di mana virus ini sudah terjadi sejak lama dan memang angka kematian yang terjadi di India kemarin ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya ya, di tahun 1999, di 2018, dan di 2019. Namun dapat dicermati juga di mana untuk transmisinya ini kan masih cenderung relatif ditularkan dari hewan dan dari manusia ke manusia ini masih cenderung relatif rendah walaupun peningkatan kematiannya ini atau risiko kematiannya ini cukup tinggi. Sementara itu untuk net sell yang terjadi ini memang disebabkan oleh adanya aktivitas dari investor asing ini yang masih cenderung wait and see terhadap kebijakan-kebijakan moneter beberapa bank sentral ke depannya. Seperti adanya The Fed yang dimana The Fed ini masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bips kembali, dan juga dari bank sentral Jepang ini yang mencoba untuk menaikkan interest rate-nya sehingga tidak berada di teritori yang negatif. Dengan adanya masih adanya kenaikan suku bunga tersebut ini diekspektasikan masih dapat membawa adanya outflow yang lebih tidak hanya di pasar domestik namun juga pasar global, Mbak. Oke, lantas strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku pasar dengan banyaknya sentimen ketidakpastian saat ini ya? Meskipun 97% dari konsensus melihat The Fed akan masih tetap mempertahankan suku bunganya untuk pertemuan di September ini atau pekan ini. Oke, memang untuk strategi yang bisa dicermati di mana kita bisa fokus terhadap tactical sektoral, di mana kalau kita cermati saham-saham yang energi related mining ya, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa minggu ini seiring dengan adanya rally pada komoditas, dan ini bisa jadi salah satu hal yang bisa dicermati oleh investor. Selanjutnya untuk lebih men-secure dari portofolio yang kita miliki, di mana kita bisa memilih ataupun mendiversifikasikan portofolio kita kepada sektor-sektor seperti bank dan juga konsumer, Mbak. Oke, perbankan dan juga consumer. Nah, kalau berbicara mengenai perbankan, strateginya bagaimana? Apakah buy current price? Karena kan rata-rata banking juga kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Bahkan ada yang di tahun ini juga mencatatkan rekor dan belum lama gitu. Emitennya lebih ke emiten seperti apa dari banking? Oke, kalau kita lihat di mana untuk banking itu sendiri, di mana Bank Indonesia pada tahun ini dan juga tahun depan ini masih memproyeksikan kenaikan dari loan growth-nya sebesar hingga menyentuh double digit. Dan kalau kita cermati di mana untuk strategi yang dilakukan oleh emiten juga khususnya terhadap beberapa exposure ataupun noise dari emiten-emiten konstruksi yang mencatatkan potensi default, ini mereka mencoba untuk melakukan repricing sehingga aset quality-nya ini masih bagus ke depannya. Dan untuk itu bisa dicermati untuk saham-saham seperti BMRI. Namun juga tidak kalah bagus ya untuk BRIS, di mana BRIS ini memang yang fokus kepada sektor syariah, ini juga masih memiliki potensi yang cukup besar ke depannya untuk BRIS. Selain itu juga untuk emiten-emiten lainnya ini kami sudah mencoba untuk mengakses ulang, namun untuk saat ini yang memang paling berpotensi dari perbankan konvensional ada BMRI dan ada juga BRIS dari perbankan syariahnya, Mbak. Oke, jadi BMRI dan kalau perbankan syariahnya lebih ke? BRIS. Oke, BRIS ya. Iya. Tapi kan perbankan juga sangat sensitif ya dengan suku bunga, khususnya dari suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Potensinya kan seperti apa? Apakah setelah itu dirilis bahwa ya harapannya sih sesuai konsensus tetap banking akan bergeliat lagi atau seperti apa? Mas Raka? Masih bisa dengar Oke. suara saya dengan jelas? Iya. Banking kan Oke, ini sudah. sensitif, seperti apa Mas Raka? Oke, memang kalau kita cermati terhadap potensi dari penurunan suku bunga ini tentunya bisa menjadi memang menjadi satu poin dua sisi ya bagi perbankan. Namun kalau kita lihat di mana untuk loan growth-nya ini memang pada bulan Juni dan Juli ini sudah mengalami rebound, dan memang nampaknya untuk potensi penurunan suku bunga nantinya ini Bank Indonesia ini masih akan tetap mempertahankan interest rate-nya dan memang cenderung untuk lagging dibandingkan dengan pasar global lainnya. Dan memang dengan didukung oleh ekonomi kita yang cukup resilient ini tentunya masih bisa memunculkan untuk loan growth-nya ini masih optimis di double digit, Mbak. Oke, masih bisa double digit.
Baik, BMRI saat ini menguat 16,18% 3 bulan terakhir. Kalau berbicara year to date atau dari awal tahun sampai dengan saat ini, itu sudah 19,4%. Nah, belinya seperti apa? Apakah kita buy on weakness atau bagaimana untuk BMRI? Oke, untuk BMR ini memang kalau kita cermati saat ini memang terjadi sector rotation ya, sehingga adanya beberapa sektor yang cenderung mengalami penguatan dan juga pelemahan. Untuk BMR ini kita strateginya bisa untuk buy on weakness ya Mbak, Buy karena on memang weakness. ada support yang atraktif di level sekitar 6.700, sorry, di 5.780-an Mbak, 5.700 80-an. 5.780-an untuk melakukan akumulasi, ada target price di level berapa yang terdekat? Oke, untuk target price secara teknikal ya Mbak, ini terdekat ada di level resistennya di 6.100 Mbak untuk BMRI. 6.100 ya, 6.100 cut loss atau stop loss di level berapa? Oke, untuk stop loss-nya ini bisa dicermati di bawah level 5.600. Oke, 5.600, 600. 5.600 stop loss ya. Iya. Baik, BRIS. Oke, untuk BRIS memang saat ini untuk pergerakannya ataupun trennya ini masih memang cenderung sideways, dan untuk sideways ini bisa dimanfaatkan untuk strategi buy on weakness juga, di mana kalau kita cermati BRIS ini memang masih terkonsolidasi di sekitar area 1670-an hingga level 1600 ataupun 1700-an. Sehingga dengan konsolidasi ini bisa dimanfaatkan untuk investor untuk buy on weakness Mbak, di pada range tersebut. Oke, jadi kita beli di level-level mendekati range terbawah begitu ya, 1.655 saat ini nih. Apakah lebih baik tetap buy on weakness lagi dan stop loss-nya di level berapa? Oke, kita lebih memilih buy on weakness karena memang saat ini kecenderungannya pasar masih wait and see ya, sering dengan tidak ada masih belum adanya ketidakpastian dari market global begitu. Dan memang strategi yang dicermati untuk saat ini masih buy on weakness Mbak. Oke, range-nya untuk stop loss di level berapa? Oke, Atau untuk level? BRIS, oke. Untuk BRIS ini stop loss-nya itu terdekat ada di level sekitar 1640 untuk BRIS. Itu untuk stop loss-nya, Mbak. Oke, 1.650 ya. 40. 40 Iya. dengan target terdekat di level berapa? Oke, untuk target terdekat BRIS ini kami estimasikan secara teknikal terlebih dahulu harus menguji level 1730. Apabila nanti level 1730 ini berhasil ditembus oleh BRIS, maka saja BRIS akan mencoba kembali untuk menguji resisten di level 1800-nya, Mbak. Oke, 1730 baru kemudian bisa menguji 1800 ya, tapi harus break 1730 dulu ya. 30. Oke, itu dia rekomendasi untuk BRIS yang year to date menguat 28,29% untuk kinerja harga sahamnya.